Kita ini ibarat hamburger, Bang. Kenapa tuh? Hamburger, kita Hamburger. daging gitu di Heeh. tengah-tengah, di bawah ditekan, Oh. di atas ditekan Itu gitu. ditekan. Jadi kita bingung posisinya gitu kan. Iya, iya, Jadi iya. memang kita harus menunggu putusannya seperti apa. Mungkin dalam waktu dekat ini akan ada putusan dari KPU RI apabila sudah dikeluarkan terkait PKPU, itu yang akan menjadi landasan kita untuk menerima calon bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Kali ini kita kedatangan narasumber istimewa. Beliau adalah Ketua KPUD Kabupaten Bogor, Mas Adi Kurnia, Ketua KPUD Kabupaten Bogor periode 2023-2028. Ya. Selamat datang, Mas Adi. Saya manggil Mas Datang, atau Pak Adi nih? Masih muda. Mas Adi ya. Mas Adi, Mas Adi. Mas, ini kita menarik ya, ini ngobrol-ngobrol santai ya. Kenapa KPUD Kabupaten Bogor penting? Pertama, Pak Prabowo udah pilih di situ satu. Nanti pas pencoblosan November, beliau sudah presiden berarti ya. Yang kedua, ini lagi rame kemarin nih, Mas Adi izin. Kemarin rame soal putusan MK dan revisi Undang-Undang Pilkada yang gagal disahkan di paripurna DPR. Ini kan rame ini. Yang ingin kita tanyakan ke teman-teman KPUD di daerah ya, mungkin Bogor salah satunya ya. Dinamika yang begitu fluktuatif nih 2-3 hari belakangan ini dari teman-teman KPUD khususnya Bogor nih, melihatnya seperti apa, Mas Adi? Oke, Bang. Ya, terima kasih banyak. Jadi posisi kami sebenarnya di KPU pada waktu pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 itu kami sedang melaksanakan konsolidasi nasional di JCC. Itu hari Senin ya. Hari Senin yang dilaksanakan di hari tanggal 19 sampai tanggal 20. Nah, untuk pembacaan waktu itu kan tanggal 20. Nah, kita masih menunggu arahan dari pimpinan kami KPU RI pada saat penutupan. Statement dari pimpinan kami KPU RI, kita tunggu regulasi yang akan dikeluarkan oleh DPR. Karena KPU RI pun wajib berkonsultasi bersama public hearing bersama stakeholder DPR maupun di kementerian lain. Artinya teman-teman KPU yang informasinya akan melaksanakan rapat dengar pendapat yang pada hari Senin tanggal 26 Agustus akan dilaksanakan jam 10. Nah, kita masih menunggu terkait harus perubahan PKPU karena harus ada perubahan PKPU terkait pasal pencalonan yang kemarin terpakunya kepada 20% untuk alokasi kursi di tingkat kabupaten kota dan atau surat suara sah 25%. Nah, itu sekarang ada tambahan lagi klausul terkait jumlah pemilih atau jumlah DPT yang yang mempunyai di angka 1 juta. Contoh kami ngambil case di Bogor, kita mempunyai DPT 3 juta. Itu presentasi yang diambil surat suara sahnya untuk partai politik 6,5%. 6,5% ambang batasnya. Ambang batasnya. Ya. Jadi kalau kita bandingkan hampir sama dengan calon perseorangan kemarin. Nah, kemarin teman-teman calon perseorangan membutuhkan dukungan dari masyarakat itu sebanyak 252.814 KTP. Nah, ini beda halnya dengan partai politik gitu. Nah, partai politik berarti yang diakumulasinya jumlah surat suara sah. Ini kan teman-teman di KPUD pasti sudah lama menyiapkan ini. Betul. Tinggal hamin berapa hari lagi jelang pembukaan itu 27 Agustus 27. Bahkan tinggal menghitung hari. Tiba-tiba putusan MK. Itu teman-teman kan lagi di Jakarta semua berarti ya. Lagi pas kumpul itu se-Indonesia. Betul. Se-Indonesia di JCC. Terus dengar putusan MK, wah, gimana tuh suasana di ruangan tuh gimana tuh? Agak kelimpungan lah. Jadi pertama dengar ada putusan itu siapa yang nyampein? Dari kita mendengar di media, kebetulan ramai di media. Kita punya grup di dari mulai tingkat provinsi sampai RI gitu. Sudah ramai itu terkait putusan itu. Cuma kita masih belum mengambil sikap. Harus mengambil sikap apa nih? Karena memang pimpinan kita di KPU RI belum berstatement apa-apa. Patokan itu PKPU ya. PKPU ya. PKPU pun SOP-nya harus RDP dulu sama RDP, Komisi 2 KPU RI-nya ya. Betul. Tapi waktunya tinggal berapa hari nih? Jadi di injury time ini kalau statementnya pimpinan kami Ketua KPU RI
kita ini ibarat hamburger Bang. Kenapa tuh? Hamburger kita Hamburger. daging gitu di tengah-tengah, di bawah ditekan, di atas ditekan Itu gitu. ditekan. Jadi kita bingung posisinya gitu kan. Iya, iya, Jadi iya. memang kita harus menunggu putusannya seperti apa. Mungkin dalam waktu dekat ini akan ada putusan dari KPU RI apabila sudah dikeluarkan terkait PKPU, itu yang akan menjadi landasan kita untuk menerima calon bupati dan wakil bupati. Pekerjaan rumahnya mungkin sekarang sosialisasi kali ya. Sosialisasi betul, Tapi mudah-mudahan dengan teknologi sekarang harusnya bisa terbantu lah ya. betul. Kalau RDP 26 ya kan, pembukaan. Tanggal 27 sampai 7, tanggal 29. Jadi RDP besok dibuka pendaftaran. Ya, Mudah-mudahan tuh bisa jadi ini ada ya. waktu 1 hari lah untuk mensosialisasikan. Satu hari Ya, itu waktu mungkin ya. untuk calon-calon bupati poros-porosnya sudah mulai terbentuk gitu kan. Iya, iya. Harapan kami sih tidak merubah konstelasi yang udah ada, tetap aja berjalan gitu. Ya, walaupun ada poros-poros baru ya kita nggak masalah. Iya, Apapun iya. Kalau buat- keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun KPU RI kita siap menjalankannya untuk di tingkat kabupaten kota. Tapi kan keputusan yang kemarin sebelum ada MK itu pasti semua udah persiapan secara administrasi, Betul. sosialisasi, udah nyampe semua ke partai politik atau calon peserta partai atau perseorangan ya. Ini berarti kalau model kayak begini pengumumannya sosialisasi gimana Mas? 1 hari itu gimana cara efektif buat? Jadi memang kita mempunyai agenda perintah dari KPU RI pada tanggal 24 itu kita akan mengumpulkan partai politik bersama stakeholder yang sebenarnya terkait pencalonan kita sudah melakukan kegiatan sosialisasi pada bulan Agustus kemarin, pada 2 minggu kemarin kalau saya tidak salah ingat, 2 minggu kemarin kita sudah melakukan sosialisasi terkait PKPU nomor 8 tahun 2024. Nah, mungkin ketika ada PKPU terbaru, kita akan memberikan informasi kepada teman-teman partai politik, ternyata bisa nih terkait gabungan partai politik yang punya ambang batas 6,5% dari surat suara sah, itu bisa mencalonkan sebagai calon bupati atau wakil bupati. Memang sebelum putusan MK ini berjalan, kita pun dari teman-teman KPU sudah ada semacam menebak lah berapa calon yang akan muncul di Kabupaten Bogor. Udah ramai di pemberitaan. Udah ramai di Kayaknya pemberitaan. ini si Anu masih Anu nih koalisinya udah kelihatan ya, udah di mapping ke KPU. Mas kalau lihat dari ambang batas tadi kan 6,5%. Kabupaten Bogor tuh di DPT-nya berapa Mas? Kita memang mempunyai DPT yang luar biasa. Kenapa tuh? Berapa kita mempunyai DPT pada pemilu 2024 kemarin sebanyak 3.889.441. Wah, Mas Adi apal sampai angka terakhir. Nah, itu DPT 3,8 ya. Yang kita miliki di KPU Kabupaten Bogor. Apabila dibandingkan dengan kota kabupaten lain, kita mempunyai DPT terbesar nih, bukan hanya di Jawa Barat, tetapi kita terbesarnya se-Indonesia. Jadi, benar, DPT Kabupaten Bogor ini terbesar se-Indonesia Raya. Nih. Betul. Iya, dari semua kabupaten kota. Dari tingkatan kabupaten kota kita terbesar. 3,8. Kalau misalnya kita tarik ke provinsi, Mas. Betul. Yang DPT-nya sekitar 3,8 di provinsi mana? Kita apabila dibandingkan dengan Bengkulu, dengan Sumatera Barat, kita masih lebih tinggi di Kabupaten Bogor. Kalau di ranking di DPT Kabupaten Bogor itu di peringkat 11 atau 12 di bawah Provinsi Banten untuk DPT-nya. Bentar. Bengkulu itu berapa DPT-nya? DPT Bengkulu 1.500.000. Wah. 3 kali. Berarti Bogor 3 kali Bengkulu nih. Hampir 2-3 kali lebih lah. 2 kali lebih. Ya. Sumatera Barat? Sumatera Barat 2.800.000. Wah, benar-benar Kabupaten Bogor nih. Saya juga orang Bogor pasti. Ya. Pernah di Bogor gitu. Ya. Banyak juga gimana Mas ngurusin DPT segitu banyak? Itu kan kan Bogor itu kan penyangga Jakarta lah ya. Ya. Dia ada irisan di Bekasi, Jakarta, kemudian mana ya? Jawa Barat. Kemudian sebelah sana ada Tangsel, Banten ya, ujung sebelah sana ya. Sininya ada Cibinong, ujung sana ada mana? Jasinga ya. Jasinga. Gimana Mas? Jadi Kabupaten Bogor ini mempunyai letak geografis yang diapit dengan beberapa kabupaten kota. Di bagian selatan kita perbatasan dengan Cianjur. Cianjur di timur kita perbatasan dengan Karawang dan Bekasi. Di barat kita perbatasan dengan Provinsi Banten. Terus dengan Tangerang. Terus di
utara kita perbatasan dengan Tangerang juga, dengan Ciputat. Jadi kita di Sebentar, Pak. Saya suka bayangin dari Cianjur tuh ke Ciputat itu semua wilayah Kabupaten Bogor Kabupaten ya. Bogor. Betul. Benar-benar tiga Di posisi kota Bogor di tengah-tengah, kita mengitari kota Bogor gitu. Memang pada saat dilantik, kebetulan saya baru dilantik pada 30 Desember 2023. Injury time juga tuh. Awalnya saya berpikiran agak sedikit, saya bisa kan untuk memimpin KPU Kabupaten Bogor. Cuma ketika teman-teman kita sudah bersepakat, ayo kita sukseskan pemilu 2024 dengan sukses tanpa ekses, kita jalani. Alhamdulillah kita berjalan dengan lancar pada pemilu 2024. Memang tugas besarnya dibandingkan pilkada dan pemilu, secara pekerjaan kita lebih besar di pemilu. Karena pemilu kita harus memilih 5 surat suara. Berarti surat suara yang harus kita packing, harus kita sortir dan lipat, itu ada 5 jenis surat suara. Itu pun kita jumlah TPS kita mempunyai 15.228. 15.000 berapa kecamatan tuh? 40 kecamatan kita. 40 kecamatan tersebar di 435 desa kelurahan. Wah, masa dia hafal betul nih. Nah, itu jumlah logistiknya luar biasa. Luar biasa jumlah logistiknya yang harus kita sortir, terus di packing, kita distribusi. Nah, itulah tantangan sebenarnya, 5 jenis surat suara, 15.000 TPS. Betul. Dari ujung Cianjur ya. Ujung Cianjur sampai Jasinga, Cibinong. Itu luar biasa memang perjalanannya, Pak. Secara geografis pun sangat luas. Kalau memang dibandingkan dengan Sukabumi, lebih luas Sukabumi secara geografis gitu. Kabupaten Sukabumi itu mempunyai 47 kecamatan. Oh, lebih banyak. Lebih luas. Cuma jumlah pemilihnya atau populasinya lebih banyak di Bogor, karena sebagai daerah penyangga ini nih ujian kita sebenarnya. Nah, ketika mengacu ke pilkada ini sebenarnya secara beban pekerjaannya tidak terlalu berat dibandingkan dengan pemilu karena pilkada hanya memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati untuk di Kabupaten Bogor. Jadi hanya 2 surat suara yang kita akan packing dan setting di logistiknya. Masing di TPS nanti. Nah, begitupun dengan jumlah TPS-nya. Jumlah TPS-nya untuk pilkada, karena aturannya di PKPU nomor 7 tahun 2024 terkait pemilih di pilkada, itu maksimal pemilih itu 400 sampai 600 pemilih satu TPS-nya. 400 sampai 600. Beda halnya dengan ketika pemilu. Pemilu itu maksimal 300. Oh, lebih sedikit ya? Lebih sedikit karena banyaknya surat suara yang harus dicoblos oleh masyarakat. Oh, pertimbangan itu ya. Jadi memakan waktu. Waktu nyoblos itu lebih banyak. Buka. Ini ada komeng coblos ini. Komeng Jawa Barat ya. Betul. Jadi ketika pilkada kemarin kita baru tetapkan pada tanggal 14 Agustus 2024 daftar pemilih sementara kita itu di angka 3.932.403. DPS daftar pemilih sementara 3,9 sekian. Ya, dengan jumlah TPS 7.908. Itu yang pemilu ya? Untuk pilkada. Kalau pemilu 15.228. Nah, jadi lebih sedikit. Artinya beban di logistiknya agak sedikit berkurang lah. Cuma memang beban terbesar kita sebenarnya gesekan politiknya. Untuk di pilkada ini. Karena ibaratkan saya analogikan pilkades, pemilihan kepala desa, karena bersinggungan langsung dengan masyarakat, biasanya sesama keluarga pun berbeda pilihan nih. Berbeda pilihan. Kadang mereka ribut nih ketika saya pilih si A, si keluarga pilih si B, itu ribut tuh, ngadu argumen. Nah, kita hal-hal seperti itu yang sebenarnya menjadi tugas besar kita, memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena pada prinsipnya untuk politik itu sementara, tapi kekeluargaan atau persahabatan itu selamanya. Menarik nih Mas Adi. Mas, ini kan Kabupaten Bogor nih menarik ya, karena punya challenge sendiri lah dibanding KPU daerah lain ya. Pertama ya tadi soal wilayah DPT. Yang kedua, presiden terpilih kita termasuk daftar pemilih di Bogor. Kabupaten Bogor malah ya, Hambalang ya. Masuknya kecamatan Babakan Madang. Oke. Periode kemarin Pak Prabowo mencoblos. Pada periode kemarin, pada pilkada kemarin
beliau mencoblos di Kabupaten Bogor. Di Babakan Madang itu ada Iya. TPS atau di dalam Di TPS di luar Hambalang. Jadi Babakan ada Madang ya. TPS kemarin di pas pemilu itu ada 2 TPS dekat Hambalang. Hambalang. Ada 2 TPS beliau mencoblos di situ. Dan pada pemilu 2019 pun beliau mencoblos di Lokasi yang sama. Oh. Kemarin yang terakhir 2024 beliau pun mencoblos di Hambalang. Oh. Harapan kami sih Pak Prabowo atau presiden terpilih nanti sudah dilantik pada November nanti sudah jadi presiden terpilih bisa bisa mencoblos di lokasi TPS yang sudah sama. terdaftar di dalam daftar pemilih tetap. Ada ini nggak Mas? Pasti ada persiapan khusus nggak buat teman-teman KPU Bogor ya? Wah, Pak Presiden nih nyoblos nih. Tapi udah ada pengalaman. Sudah ada. Waktu itu Pak SBY pernah ya? SBY itu Pak SBY di Cikeas. Cikeas itu masuknya Cikeas Gunung Putri. Kabupaten Bogor juga. Kabupaten Bogor. Wah, berarti udah berapa kali presiden dong ya? Jadi pada 2018 waktu periode lalu Pilkada 2018 tokoh besar nasional itu di Bogor Pak SBY mantan presiden dan Pak Prabowo seperti itu. Wah. Memang kadang persiapan teman-teman PPS teman-teman KPPS yang bertugas di TPS mempersiapkan TPS-nya seunik mungkin. Karena gitu. akan kedatangan tamu istimewa dari. Ada request nggak sih kayak gitu misalnya? Nah, biasanya dari inisiatif dari teman-teman KPPS sendiri. Lebih ini ya proper ya. Iya. Tapi pasti pengamanan berbeda segala macam. Ya biasanya tapi pengamanan agak beda. Jumlah segala macam jumlah suara-suara ya dan segala macam itu sama ya. Jumlah surat suara kita disesuaikan dengan jumlah DPT nanti. Kebetulan untuk pilkada sekarang jumlah surat suara ditambah 2,5% surat suara cadangan. Itu yang akan diterima oleh masing-masing TPS atau KPPS. Berarti nanti kita tuh pencoblosannya tanggal berapa sih Mas? Kita pencoblosan pada tanggal 27 November 2024. 27 November ya. Pak Prabowo kan dilantik Oktober 20 ya, 2021. 20 Oktober ya. Sebulan kemudian nyoblos itu. Ya. Siap nih Mas Adi? Alhamdulillah, pasti kita siap. Jadi pengamanannya beda karena beliau sudah presiden ya. Betul. Terus kalau dari KPU RI nih Mas, melihat KPU daerah yang punya challenge beda-beda gitu ya. Ada masalah topografi, DPT tertinggi se-Indonesia, ada tokoh-tokoh besar. Ada nggak sih Mas dari KPU RI itu arahan khusus? Kalau arahan khusus sih tidak ada Bang. Cuma memang mungkin ada monitoring lebih sering kepada kami. Misalkan dari RI gitu. Berkunjung khususnya ke gudang logistik kita. Gitu ya. Apakah sudah siap apa belum gitu. Terus dari ini atensinya khusus dong ya dari KPU provinsi sama misalkan karena aturannya untuk peralatan logistik di tingkat TPS itu harus diterima oleh petugas KPPS itu H-1. Ya, jadi pas pemilu kemarin harus sudah diterima dan sudah siap di TPS itu tanggal 13 Februari. Nah, untuk nanti pilkada harus sudah diterima oleh petugas kami di tingkat KPPS di tanggal 26 November 2024. Jadi harus benar-benar itu harus dipastikan tepat waktu. Iya. Tapi kalau dari wilayah Bogor masih bisa kejangkau ya. Iya. Kalau daerah-daerah lain ada juga yang pegunungan, nyebrang laut segala macam. Tapi memang luas. Luas. Gitu ya. Bogor itu dari ujung ke ujung. Enggak se-ekstrim di luar Jawa. Betul, tapi DPT tertinggi ya. Betul. Tapi ada ini nggak Mas? Misalnya dari teman-teman ini kan udah berapa kali menggelar pencoblosan itu beberapa tokoh besar. Ada selain pengamanan, ada atensi khusus nggak sih Mas kalau dari selain misal persiapan tendanya harus ada begini nih, ada warna parpol beliaunya atau gimana? Enggak, kebetulan request khususnya nggak ada. Selain pengamanan dari teman-teman aparat kepolisian dan TNI biasanya protokolernya harus seperti apa SOP-nya ketika ada tamu kenegaraan gitu. Ketika requestan itu memang teman-teman kita di tingkat KPPS kita pastikan sudah diberikan pemahaman tidak boleh menerima sesuatu yang diberikan oleh partai politik gitu. Karena itu akan prinsip kita secara independen atau netralitas kita akan terpotong di situ ketika menerima sesuatu. Mas ini balik lagi ke Pak Prabowo nih. Saya agak
ini nih masih penasaran nih di TPS Babakan Madang. Ya, Kalau misalnya beliau nyoblos atau nggak nyoblos gitu, persiapan harus tetap sama atau gimana? persiapan sih pasti sama terkait pembangunan TPS ya. Iya, Pembangunan terutama pembangunan itu. TPS-nya. Persiapan Karena timnya, properti gitu. terkait tugas kita hanya menyiapkan pembangunan TPS dan kesediaan logistik di TPS itu. Terkait Oke. pengamanan dan lain-lain itu ada tugas lain Ada mungkin di tugas teman-teman lain. kepolisian dan TNI gitu. Terkait pembangunan TPS-nya, alokasi logistik di TPS-nya, itu kewajiban kita di KPU menyalurkan ke teman-teman KPPS. Di luar itu bukan kewenangan Iya, kami di iya, iya. KPU. Tapi kan tetap teman-teman KPU Kabupaten Bogor kan wilayahnya luas, DPT-nya terbesar di Indonesia, 15.000 TPS ya. Ya, Petugas yang membantu apa namanya KPPS. ada berapa orang, Mas? Nah, pada pemilu kemarin kita mempunyai 137.000 137.000 petugas. 50 petugas KPPS. Wah, banyak juga ya. Itu kalau dibandingkan dengan daftar pemilih gitu. Daftar pemilih itu kita petugas badan ad hoc kita, badan ad hoc itu ada panitia pemilihan kecamatan yang tugasnya di PPK. tingkat kecamatan, PPK, ada PPS, panitia pemungutan suara, dan KPPS. Nah, ketika digabungkan itu bisa setara jumlah DPT di kota kabupaten lain di luar Jawa. Coba tadi kota Cirebon aja berapa? Kota Cirebon DPT-nya? punya DPT 262.000. Hampir 210 ya. Iya. Beda dikit Nah, sama petugas. kalau di kami 262.000 itu ada di Kecamatan Cibino. Satu kecamatan. Satu kecamatan. Memang Bogor luas banget, Mas. Ya. Ya mudah-mudahan teman-teman komisioner di KPU di Bogor inilah lebih tough lah. Siap. Sabar-sabar. Mas Adi ini terakhir nih, Mas. Terakhir ya. Kira-kira ini kan udah dinamika, fluktuasi politik segala macam. 2-3 hari ini begitu tinggi, bahkan sampai gedung DPR yang kita khawatirkan wajahnya ada 98 kedua nih. Ada kekhawatiran itu nggak, Mas, dari teman-teman KPU Bogor khususnya atau KPU yang lain pas ada di putusan MK di Jakarta, besoknya sangat tegang sekali di Jakarta gitu, pagar DPR dijebol, belakang dijebol, wah pemilu jadi kan di pilkada? Ya. Gimana Mas Adi melihat teman-teman KPU? Kalau dari teman-teman KPU sendiri, kami di KPU Kabupaten Bogor, kita berkeyakinan bahwa pemilu atau pilkada akan berjalan tetap sesuai jadwal, sesuai PKPU nomor 2 tahun 2024. Tembok DPR udah dijebol, tapi masih yakin tapi? Kami tetap yakin karena memang persiapan yang sudah kita persiapkan di teman-teman KPU Kabupaten kota lain mungkin sudah berjalannya sama dengan kami di KPU Kabupaten Bogor. Artinya gak mungkin negara akan memundurkan jadwal pemilu. Gak mungkin. Apa yang bikin optimis nggak bakal mundur nih? Tahu Mas, teman-teman? Terkait kenapa kami sangat yakin karena melihat pimpinan kami nih di KPU RI. Tetap berjalan. Pasti teman-teman itu akan menjadi penguatan di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Mas Adit, yang mau disampaikan buat khusus nih warga DPT-nya nih, 3,8 juta sekian. Apa Mas, jelang nanti pembukaan pendaftaran, penetapan kan ramai kita kemarin penetapan. Betul. Sampai nanti pelantikan lah pencoblosan 27 November ya. Ya. Gimana Mas, mau disampaikan? Mungkin saya akan mengajak untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor untuk ajakan mencoblos pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya sesuai keinginan pribadinya atau hati nuraninya masing-masing. Terima kasih Mas Adi. Rekan-rekan pers, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Adi Kurnia, Ketua KPU di Kabupaten Bogor. Tetap nonton terus program DPO. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.